dan kehilangan gigi sulung prematur. Lidah dan tulang alveolar biasanya membesar pada sisi yang terlibat. Untuk interpretasi radiografinya, tampak foto panoramik dengan gambaran percepatan pertumbuhan yang terbatas pada maksila di bagian kanan. Gambaran radiografi tengkorak pasien akan tampak pembesaran tulang pada sisi yang terkena, termasuk mandibula, maksila, zigoma, dan tulang frontal serta temporal. Next. Untuk yang ketujuh ada segmental odontomaxillary dysplasia, yaitu kelainan perkembangan yang belum diketahui etiologinya dan memengaruhi prosesus alveolar posterior dari satu sisi maksila termasuk gigi dan attach gingivanya. Kelainan selalu unilateral dan mengakibatkan pembesaran prosesus alveolar dengan atau tanpa pembesaran gingiva, serta ditemukan adanya anomali gigi. Selain itu, untuk interpretasi radiografinya, biasanya tampak peningkatan densitas prosesus alveolar maksila dengan trabekula tebal yang lebih banyak dan sejajar pada orientase vertikal. Akar gigi primer lebih besar daripada sisi yang tidak terkena dan biasanya bentuknya melebar. Biasanya juga terjadi pembesaran ruang pulpa serta resorpsi akar gigi primer yang tidak teratur juga dapat terlihat. Untuk prosesus alveolisnya tampak lebih kecil daripada sisi kontralateral dan sering terjadi keterlambatan erupsi gigi molar permanen pertama dan kedua. Next. Untuk yang ke-8 ada lingual salivary gland depression, merupakan sekelompok cekungan pada permukaan lingual mandibula seperti yang tampak pada radiografi di kanan ini, di mana bentukan depresi tersebut dilapisi dengan korteks luar yang utuh. Untuk interpretasi radiografinya, tampak depresi tulang mandibula lingual dan tampak bentukan bulat radiolucent atau kadang-kadang berlobus dengan diameter berkisar 1-3 cm. Next. Lalu untuk yang terakhir ada focal osteoporotic bone marrow, yaitu biasanya dia itu istilah radiologis yang menunjukkan adanya defek radiolucent di dalam bagian cancellous rahang. Lalu untuk klinisnya sendiri dia itu asimptomatik dan umumnya merupakan radiografi insidental temuan. Untuk interpretasi radiografinya dapat tampak defek focal osteoporotic bone marrow yang tampak radiolucent dengan beberapa trabekula seperti pada yang ditunjuk oleh panah. Pinggirannya mungkin tidak jelas dan menyatu atau mungkin terkortikasi dengan tulang di sekitarnya. Next. Selanjutnya ada... Ya, ntar sebelum kasus, sedikit tadi teori yang sudah disampaikan, ya. Ada beberapa yang kalau dari koreksi ya nanti buat yang lain juga ada beberapa yang disampaikan di PPT itu seperti definisi ya, tapi kalau untuk yang kuliah next ya, untuk next itu definisinya kalian ceritakan aja ya, tetapi yang penting di sini ada gambar diinterpretasi ya. Jadi keterangan di PPT itu adalah keterangan dari radiografnya secara interpretasi ya, seperti itu. Jadi misalnya tadi saya lupa ya, ada misalnya contoh misalnya papstone gitu ya, itu gambaran radiografinya apa, bukan definisi papstone-nya gitu ya, gambaran radiografinya radiopap, tapi ada yang sudah seperti itu ya. Nanti untuk ke depan dibuat PPT yang seperti itu, jadi langsung mengarah ke interpretasi dari kasus-kasusnya atau gambaran radiografinya gitu ya. Untuk teori mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke kasus? Tidak ada, nanti aja langsung kasus ya. Ya silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih dokter. Di sini saya izin membacakan untuk kasus. Untuk kasus pertama ada terdapat pasien laki-laki berusia 30 tahun ingin mencabut gigi geraham bawah kiri paling belakang karena sering terasa nyeri. Pemeriksaan klinik gigi 38 menunjukkan gigi erupsi sebagian dengan kemerahan pada perikoronal. Pemeriksaan radiografi gigi 38 menunjukkan impaksi dengan angulasi horizontal. Rencana perawatan berupa odontektomi pada regio gigi tersebut. Terdapat struktur anatomi yang harus
diinterpretasikan sebelum dilakukan odontektomi gigi 38 pada radiografi tersebut. Baik, untuk pembahasannya, di sini kita menentukan dulu struktur atau anatomi yang harus diperhatikan, terutamanya ada tulang alveolar, periodontal membran, lamina dura, dan pengaruh terhadap struktur sekitar. Lalu ada interpretasi hasil sesuai gambar radiografi. Pada mahkota tampak batas jelas radiopak dan terdapat radiolusen di sisi mesial dan distal pada gigi 31, 32, 41, dan 42 dengan tepi halus. Pada gigi 31, 41, 42 terdapat sedikit karang gigi pada dinding mesial dan distal. Pada jaringan periodontal tampak reabsorpsi pada tulang alveolar hingga seperempat apikal sampai reduksi pada periodontal membran hingga seperempat apikal, reduksi pada lamina dura. Lalu untuk radiodiagnosisnya ada mid bone loss dan DD-nya ada early periodontitis. Selanjutnya untuk kasus kedua. Bentar. Kasus satu dulu. satu dulu. Halo, kasus satu dulu di back, Mbak. Iya, dokter. Sebentar, dokter. Coba nanti gambaran radiografnya ditaruh yang di pembahasan ya. Ditambahkan kecil aja enggak, Pak? Yang penting kelihatan. Nanti saya koreksi. Apa sudah terlihat ya, dokter? Ya, gambarannya di copy di situ, Mbak. Oh iya, baik, dokter. Itu copy, taruh di, enggak apa-apa, nutupi tulisan pembahasan, nutupi apa namanya, itunya enggak apa-apa sementara. Naik, yang naik. Nah, pembahasannya kamu tutupi aja, tulisan pembahasannya ditutupi, tapi tulisan interpelasinya jangan. Bukan. Kecilin, taruh di ujung atas. Terus. Ya, oke, ya. Oke, baik, dokter, saya lanjutkan. Start dulu. Di Mbak, apa? Nggak bisa. Apa? Slideshow. Oke. Sekarang silakan dulu dikomentari teman-temannya dulu sebelum ke kasus 2. Atau ada pertanyaan, silakan. 2 aja dulu pertanyaannya. Silakan. Sebutin NIM sama nama ya. Silakan. Dari gambaran itu, ayo. Ayo, masa cuman diam aja. Jadi kalau diam nggak tahu. Kalau cuman diam nggak tahu. Ayo kelompok B2. Pak tunjuk ya, yang suruh tanya ya, kalau nggak mau. Martinus, Yuda. Martinus Yuda. Nggak dengar kah suara saya? Terdengar, dokter. Martinus, nggak dengar suara saya? Dengar, dokter. Ya, coba kamu komentari dari kasus ya. Saya enggak kuliahnya, maksudnya PPT kuliahnya enggak usah. Yang ini, kamu komentari. Sudah sesuai enggak? Mas Martinus.
Ayo dilihat coba. Ayo Mas Martinus, nggak ada komentar? Ayo. Menurut saya sudah, dokter. Oh sudah. Oke. Aduh. Mbak, sekarang habis cowok ke cewek. Mbak, siapa ya? Mbak Adinda Rahmanita. Ayo Mbak Adinda. Gimana Mbak Adinda? Kira-kira. Menurut saya juga sudah benar penjelasannya dokter. Penjelasannya sudah. Oke. Saya kembali dulu ya. Ini topiknya apa ya? Topiknya apa? Topik kuliahnya apa? Kelompok B2 yang menjawab. Kelompok 1, sorry, yang menjawab. Siapa yang kelompok 1? Izin menjawab, dokter. Iya, Mbak Sabita. Ini topiknya apa? Interpretasi dan diagnosis kasus anatomi. Anatomi dan anomali ya. Oke, sepakat itu dulu ya. Ini buat semua, pembelajaran buat semua. Kemudian kamu bahas itu apa? Kasus apa? Ada radiodiagnosis mild bone loss. Apakah itu anatomi? Apakah itu anomali? Ayo, yang lain kok sesuai-sesuai aja. Jadi yang lain juga tidak merhatikan. Mbak Sabita bisa dijawab, kenapa kok radiodiagnosisnya mild bone loss? Mild bone loss itu apa? Saya nanya. Ayo kelompok 1, dijawab temennya. Mbak Sabita, dibantu. Saya mau nanya, radiodiagnosis mild bone loss. Mild bone loss itu kasus apa? Izin menjawab, dokter. Iya, silakan. Ya, setahu saya itu mild bone loss itu kasus kayak keropos tulang begitu, dokter. Enggak, maksudnya secara topik. Secara topik. Ini kita bahas topik ya. Topik kalian kuliah adalah anomali dan anatomi. Kemudian adalah radiodiagnosis mild bone loss. Itu adalah kelainan pada topik apa? Ayo Mbak, ini Sabita ini ono loro, Sabita Azhara sama Sabita Salwa. Ayo dibantu satunya, Mbak Sabita satunya. Kembarannya. Mbak Sabita Salwa? Tahu enggak? Enggak tahu. Kelompok 1 lainnya siapa? Masa Mbak Sabita tok? Halo? Ayo. Siapa kelompok 1 lagi Mbak Sabita? Nggak hafal sih. Ada Mariama Aflaha, Del Trini, Evina Artis. Ya itu, Mariama, Deal, Trini itu kok diem aja. Deal Trini. Iya dokter. Ya, itu termasuk topik di mana itu Mbak? Mild bone loss. Nggak tahu juga. Ya. Oke, gini ya. Kalian kan sudah dibagi dengan topik-topik ya. Jadi kasusnya itu ya sesuai sama topiknya. Jangan ke arah topik lain. Coba dilihat ini. Yang diminta adalah anatomi apa ya kan? Ya, yang kira-kira diperhatikan di kasus ini anatomi loh ya. Ya kan? Di sini tidak menyuruh melakukan radiodiagnosis kelainan. Nanti di kasus selanjutnya mungkin kalau lesi kelainan pasti akan diminta seperti itu. Sebutkan lesi atau kelainan, radiodiagnosisnya apa, interpretasinya apa, gitu ya. Ini masih kasus mudah ini ya. Nah, ini di sini adalah kasusnya adalah gigi impaksi. Ya,
Kalau gigi impaksi, apa yang perlu diperhatikan di gigi impaksi yang kira-kira nanti akan, tanda kutip, ketika kita melakukan odontektomi akan terjadi istilahnya kerusakan di vital anatominya itu yang menyebabkan gangguan. Kira-kira apa? Kalau di daerah tersebut, tadi kan sudah dibahas di anatomi. Apa kira-kira yang perlu diperhatikan? Ayo, itu Muhammad Afdal izin ke toilet apa kemana ya? Dari tadi izin ke toilet tak balik-balik. Ayo, silakan. Ini diskusi ya. Ya, ini nggak apa-apa untuk kuliah pertama, dalam artian untuk presentasi saya lebih banyak ngomong, nggak apa-apa. Nanti next ya, kuliah selanjutnya kalian yang diskusi sendiri gitu ya. Ya, jadi kalian harus belajar dulu, baca dulu ya. Kan sudah diberikan dengan Dr. Otik PJMK-nya jadwalnya apa-apa aja. Kalian sudah punya textbook, bisa di-download dan sebagainya. Kalian lihat dulu supaya ada diskusi. Ya, soalnya nanti nilainya ada nilai diskusi. Ya, selain nilai kelompoknya, kalau kelompoknya tidak ada yang nanya, tidak ada nilai diskusinya, nilai kasihan nanti kelompok yang presentasi. Ya, nah nanti yang bertanya juga sama, menyebutkan nama dan NIM-nya untuk tambahan nilai. Itu ya. Ayo, kira-kira apa? Kalau gigi impaksi, Mas Muhammad Dafi, kira-kira apa Mas? Udah garuk-garuk kepala gini kan harusnya mikir ya. Ayo Mas Muhammad Daf sopo iki karo. Namanya Daf gitu Pak. Ayo speakernya dinyalain dulu. Speakernya dinyalain dulu. Ayo Mas. Kalau giginya impaksi, tahu ya gigi impaksi ya? Ya, giginya miring, nggak bisa, nggak selalu miring ya. Istilahnya dia tidak bisa erupsi dengan baik. Posisinya angulasi macam-macam, miring, lurus, dan sebagainya. Kira-kira anatomi apa kira-kira yang perlu diperhatikan? Ayo, nggak nyimak. Nggak nyimak, Mas Muhammad? Dafa? Nah, ayo saya balikkan kelompok satu lagi, ayo. Ayo, apa Mbak? Selain Mbak Sabita, yang lain. Yang radiolucent? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan Mbak Maura. Mungkin di kanalis mandibularisnya, dokter. Iya, itu dia. Ya, di kanalis mandibularis itu sering diperhatikan untuk gigi impaksi. Ya, coba kalian cek ada di textbook ya, atau di jurnal dan sebagainya. Biasanya gigi M3 itu akan dievaluasi juga kanalis mandibularisnya. Kenapa? Kira-kira? Karena di situ berisi persyarafan ya kan, pelayanan pembuluh darah ya. Nah, apabila di situ ada cedera akan mengakibatkan parestesi. Kalau cedera ya, tapi kalau dia sudah terputus malahan, wah itu istilahnya parestesinya sudah nggak bisa balik ya, bukan temporer lagi, nggak kerasa dia. Ya, jadi kayak orang di anestesi disuntik itu kebas sampai dia sembuh pun kebas nggak kerasa. Makanya perlu diperhatikan anatomi itu, ya seperti itu. Oke, kelompok satu. Ya nanti, jadi kalau topiknya ini kan anatomi ya, jadi pasti kasusnya kalian harus anatomi, interpretasi anatomi beda dengan lesi ya. Kalau anatomi ya sebutkan radiolucent, bentuknya apa, memanjang atau bulat atau dan sebagainya, lokasi di mana seperti itu. Kalau lesi beda lagi ya, sama seperti yang di Dr. Henry sudah sampaikan. Oke, next lanjut ke kasus 2. Tinggal dikit waktunya, tinggal 7 menit. Ayo, kasus 2. Baik, dokter.
Dokter, sebelumnya saya izin share screen langsung ke kasus 4 sesuai dengan topik, dokter. Ada berapa sih kasusnya? Ada 4, dokter. 4 ya, kasus 2. Kasus 2 kenapa? Kasus 2 bukan topik kami, dokter. Topiknya siapa? Kurang tahu, untuk kelompok kami itu kasus 4 harusnya. Untuk kelompok judul kami, sesuai judul kami itu dapatnya kasus 4, dokter. Nah, ini kasus 1 kelompok kamu juga? Bukan, dokter. Ya apa sih? Bingung saya. Ini aja, dokter, saya presentasi semua kasus saja ya, dokter. Nggak, gini. Jadi, saya nggak tahu ya sama PJMK-nya gimana. Jadi biasanya setiap topik itu ada kasusnya. Biasanya 1 atau 2. Gitu. Kalau nggak salah topik yang tadi kasus 2 itu juga kasus anatomi juga sama. Kalau saya coba cek deh. Kalau kemudian ada kasus mungkin 34 ya. 34 itu juga kasus anomali mungkin ya. Saya nggak tahu. Biasanya dikasih 2 kasus. Satu topik perkuliahan. Jadi kalau ini dapat 4. Ya udah, nggak apa-apa. Satunya anatomi, satunya anomali deh. Silakan. Dokter, saya izin share screen. Kok lama servisnya, Mbak? Oke, saya izin membaca kasusnya, dokter. Terdapat pasien Ya, oke. berusia 21 tahun ingin melakukan pembuatan foto panoramik. Hasil pemeriksaan radiografi panoramik terlihat bentukan gigi abnormal pada regio 38 dan 48. Perlu dilakukan interpretasi radiognosis banding untuk gigi radiodiagnosis banding untuk gigi gerigi pada kasus tersebut dengan radiografi berikut. Baik, untuk pembahasannya, pada interpretasi yang kami sudah dapatkan pada lokasi gigi anterior rahang bawah, di sini kita dapatkan ada kelebihan gigi. Dan untuk gigi 31 dan 41 mengalami angulasi. Lalu untuk strukturnya tampak pada seluruh gigi memiliki mahkota dengan bentuk yang normal. Dan pada gigi 31 dan 41 di sini disebutkan tadi di atas terdapat mengalami angulasi dan adanya plak pada gigi 34, gigi 34, 43, 44, 45 dan 13. Lalu tampak pada radio 3 dan radio 4 rahang bawah anterior adanya kelebihan gigi. Lalu untuk gigi 37, 47, dan 48 ini adanya impaksi. Selanjutnya, apa namanya? Yang sebelumnya, Mbak. Saya lihat soalnya. Back. iya, dokter. Ini pembahasan di soalnya. Ya, nah ini ya, kamu kan nggak fokus. Coba itu di mana, Mbak? Abnormalnya di mana? Di regio 38 dan 48, dokter. Oke, jawabanmu di mana? Untuk jawaban saya, nyambung enggak? Yang ditanya mana, jawabannya mana ya? Mana di gigi 3141 ada
kelebihan. Mengalami angulasi anterior orang bawah, kelebihan di mananya Mbak kelebihannya? Gigi Maksudnya anterior orang bawah, kelebihan gigi di mana? di sini dokter. Hitungan giginya berapa? Ya, ini kelompok 1 enggak fokus ya. Yang ditanya itu apa? Sudah jelas loh itu. Terlihat bentukan gigi abnormal pada regio 38 dan 48. Jawabannya gigi anterior orang bawah. Ya. Coba dihitung, gigi anterior orang bawah ada berapa, Mbak? Gigi anterior orang bawah incisifnya ada Ya, ada berapa? 2 kan minus 1 premolar 2 dokter. Anterior. Oh. Anterior. Ngapain kok premolar? Ada 4. Nah, ada 4 incisif, 2 canines. Itu ada berapa? Di kasus itu ada berapa incisifnya? Ini kasihan ini Mbak Sabita ini ya, nggak dibantu kelompok temannya lainnya ya. Yang lainnya cuman pengamat. Ini kerja kelompok ya, bukan kerja individu. Harusnya yang lain juga tahu. Jangan yang ngerjain nggak apa-apa, giliran ini A, B, tapi yang lainnya tahu. Coba, anteriornya ada berapa Mbak? Ada Incisif. 4. Incisifnya 4. Incisif ada 4. Kelebihannya di mana? Kelebihannya di mana? Halo. Yang jawab kalian loh ya, bukan saya. Kelebihan gigi anterior orang bawah. Jadi kalau incisifnya 4, lebihnya di mana? Ya, ini ya, ini nggak fokus di situ ya. Udah jelas pertanyaan apa di pertanyaan 3848. Coba nanti kalian lihat 3848 itu adalah ada gigi kelebihan. Ya, ini aja. Ini waktunya sudah habis, nggak apa-apa. Nanti coba kelompok 1 dikoreksi ya untuk kasusnya. Ya, dikoreksi, dilihat lagi, dipastikan ya. Kasus ini adalah kasus anatomi, kasus ini adalah kasus anomali. Sama dengan nanti kelompok 2. Kelompok 2 akan presentasi karies dan periodontal. Ya. Jadi fokus di kasusnya untuk interpretasi, ya. Interpretasi karies itu gimana? Nah, interpretasi kelainan periodontal itu gimana? Itu ya. Oke, jadi minggu depan kelompok 2 ya, outline-nya sesuaikan dengan di textbook ya, sesuaikan di textbook. Nanti langsung bikin PPT-nya. Itu PPT-nya enggak usah terlalu panjang uraiannya ya. Jadi ada gambaran-gambaran radio grafnya, dikasih keterangan interpretasinya. Ya, ditekankan interpretasinya. Gitu aja ya. Simpel aja, enggak usah terlalu keterangan panjang-panjang. Nanti dibahas baru nanti kita diskusi di situ. Enggak apa-apa, kelompok 1 ini masih awal, mungkin masih bingung ya. Kemarin saya juga minta maaf enggak ini nyauti ya, enggak apa-apa. Nanti dikoreksi aja Mbak ya. Nanti dipresentasikan enggak apa-apa minggu depan, sedikit aja sebentar ya untuk koreksinya ya. Itu ya. Nanti